Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 2 ingin mewawancarai tentang pelanggaran hukum. Perkenalkan, nama saya Meli Nur Adila dan teman saya Rizkina Putri Abdulani. Saya Farel Yusuf Saputra. Saya Muhammad Kudri Azizi. Saya Kumaili Amrullah. Yang pertanyaannya akan dibacakan oleh Mas Ahmad. Ya, silakan. Ini sebenarnya mohon maaf kan. Yang pertama pelanggaran tata tertib apa sih yang biasanya siswa-siswi itu melakukan dalam kesehariannya? Oh, yang dilakukan oleh siswa-siswi di sini, Iya. yang sering Ya sering. pelanggaran tata tertib yang sering dilakukan itu datang sekolah terlambat datang ke sekolah, terlambat masuk sekolah, itu yang paling sering dilakukan. Karena hampir setiap hari selalu ada siswa yang terlambat ke sekolah dengan berbagai alasan, misalnya. Tapi yang paling banyak adalah bangun kesehatan. Terus ada lagi yang alasan mengantarkan orang tua, mengantarkan adiknya, ada yang kehabisan bahan bakar minyak, terus alasan ke belakang sebelum berangkat sakit perut. Nah, itu yang sering dilakukan anak-anak adalah terlambat masuk sekolah. Selain berangkat sekolah terlambat, pelanggaran yang sering dilakukan yaitu tidak ikut pelajaran di kelas. Misalnya pada saat misalnya seni rupa, anak-anak itu karena mungkin nggak suka, misalnya nggak suka, atau pas pelajaran matematika karena takut sama gurunya belum mengerjakan PR, maka dia dengan berbagai cara untuk tidak ikut pelajaran, ke kantin atau ke perpus, dan sengaja tidak ikut pelajaran, itu artinya kan membolos jam pelajaran. Itu juga melanggar tata tertib. Terus yang lain selain itu tidak masuk sekolah tanpa gelar, itu juga sering terjadi. Bahkan ada yang sampai beberapa hari tidak masuk sekolah karena malas. Itu. Ya, ini lanjut nomor 2. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang yang sering melakukan pelanggaran ini. Ini yang kedua, sanksi. Nah, sanksinya itu apa sih kalau siswa terus-terus berusaha itu? Kalau siswa yang tidak berangkat atau yang terlambat? Secara umum. Oh, yang terlambat dulu ya. Ya. Kalau terlambat ke sekolah, yang terlambat pertama biasanya diberi sanksi bersih-bersih, mengambil sampah, menyapu masjid, mengelap kaca. Terlambat kedua masih sama. Tapi kalau yang terlambat banyak, biasanya kita kewalahan kalau harus memberikan sanksi berupa bersih-bersih. Biasanya kalau yang terlambat ke sekolah itu banyak, mereka disuruh berdiri saja, dijemur ya, 1 jam. Nah, pertama, pelanggaran kedua, biasanya anak-anak setelah mendapatkan tadi hukuman, ya tasarannya sebenarnya bukan hukuman ya, itu sanksi. Yang pertama masih terlambat, kedua terlambat, ketiga kalau terlambat lagi orang tua kan dipanggil ke sekolah. Dengan dipanggilnya orang tua ke sekolah, biasanya anak-anak ini akan berubah. Itu kalau terlambat. Tapi kalau tidak masuk tanpa keterangan ya, itu sudah beberapa hari. Misalnya ada anak si A, misalnya si A ini nggak masuk berapa hari, maka biasanya kita ambisin nopo sebabnya kok anak ini nggak masuk, apa benar dia itu sakit, apa karena malas. Kalau benar-benar karena malas, maka kita akan membuat sebuah surat pernyataan. Nah, di surat pernyataan itu bunyinya untuk tidak membuat lagi. Apa fungsinya? Ya, untuk menjaga si anak agar tidak membuat kesalahan yang sama, biar lebih rajin lagi ke sekolah, tidak mengulangi kesalahannya. Karena kalau mengulangi lagi nanti akan mendapat teguran lagi yang sama.
Yang kedua, pakai mantra. Nanti yang ketiga, sudah dilampiri surat pengunduran diri, balen meneh, otomatis kita kembalikan kepada orang tua. Berarti anak itu sudah tidak bisa dibimbing lagi, harus kita kembalikan ke orang tuanya. Karena fungsinya BK itu bukan menghukum, ya fungsinya itu BK itu sebetulnya sahabat siswa. Kita itu sebagai bengkel di mana kalau ada siswa yang bermasalah, tugas kita adalah mendandani, mengingatkan agar dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seperti itu. Bukan kalau ada kesalahan, wah anak ini harus dikeluarkan, bukan, itu bukan tugasnya BK. Kalau BK itu ya membantu si anak itu yang tadi bermasalah agar tidak mengulangi kembali, seperti itu. Lanjut ke Ya. ini pertanyaan yang ketiga. Kan di kesempatan seperti kan rata-rata kan perempuan kan banyak Ya. itu kan bagaimana sih Mi tanggapannya kalau melihat siswi yang selalu dandan terus di sekolah atau pakai make up itu Yang berlebihan. Seperti orang-orang Ya, banyak ya sekarang ya. Teman-teman kamu itu yang dandannya putih-putih gitu ya. Glowing gitu ya. Sebetulnya di tata tertib sudah ada, tidak boleh berdandan yang berlebihan. Namun ketika pakai masker itu kalau kan dibuka banyak yang pakai. Kalau saya melihat otomatis langsung saya ingat dia bos. Dengan cara ya, dia bos. Kamu nggak boleh kok. Terus marah-marah itu ya malah nggak tepat gitu ya. Ya diingatkan. Mes dibaleni bulan baleni kok masih sama. Ya wis bapak kowe diundang oleh Pak niki pripun apa anak ini di sekolah model nang pripun kok dandane menor. Karena ternyata anak-anak itu pengen tampil cantik tapi nggak pas pada tempatnya. Boleh dandan karena masih usia remaja itu kan pengen tampil beda ya. Tapi kan tidak boleh kalau di sekolah kan dandan berlebihan. Silahkan tampil yang seperti itu kalau pada saat ada acara hajatan, kondangan, monggo silahkan ya. Tapi karena usianya masih usia sekolah, kalau di sekolah ya nggak boleh. Nah nanti nggak ada bedanya antara guru sama murid, podo tumone, ya kan? Padahal anak-anak itu nggak usah pakai dandan udah cantik. Seperti itu, ya. Ya. Terus ini yang terakhir itu cara mengatasi atau menanggapi jika siswa yang agar tidak terus melanggar. Cara mengatasi siswa yang melanggar. Iya. Kita sekolah itu sudah membuat tata tertib. Ketika kalian masuk di SMA Cepiring sudah diberikan tata tertib itu dan kalian harus menemani. Otomatis sudah membaca. Tapi kadang-kadang anak itu juga malas membaca, malas mempelajari, sehingga lupa mereka membuat kesalahan. Supaya selalu ingat dan tidak mengulangi kesalahan ya. Bapak Ibu guru kan biasanya ketika masuk kelas selalu sering ya, bukan selalu ya, sering mengingatkan kamu begini, kamu begitu, sekolah jangan terlambat, atau kalau yang perempuan nggak boleh dandan yang berlebihan. Itu biasanya banyak Bapak Ibu guru yang mengingatkan. Kemudian pada saat upacara bendera itu, amanat upacara yang disampaikan oleh Bapak Ibu biasanya juga sekitar tata tertib sekolah, disiplin sekolah, supaya kamu itu di sekolah penampilannya seperti apa ya pada saat upacara. Sehingga anak-anak kalau diingatkan kembali pasti akan memorinya, oh iya saya boleh, iya nggak akan melanggar lagi. Yang biasanya terlambat sekolah nggak akan terlambat lagi. Nah seperti itu. Jadi butuh banget kerjasama yang baik antara guru BK, wali kelas untuk selalu mengingatkan anak-anak agar mengingat kembali tata tertib yang ada di sekolah. Seperti itu. Pesan saya buat kalian, ini kan sudah nggak ada pertanyaan lagi ya Nak ya. Kalian yang kelas 12 ini
paling kamu itu sekolah di sini tinggal 4 sampai 5 bulan lagi, nggak ada. Waktu di sini kalian tinggal sebentar, manfaatkan waktu dengan baik-baik karena sebentar lagi kalian akan meninggalkan SMA 1 Cipiring. Harapan kami sebagai ibumu, sebagai gurumu, kalian meninggalkan SMA Cipiring ini dengan kenangan yang manis, kenangan yang indah yang nantinya akan kalian bawa sampai dewasa. Terus yang dikenang itu bukan karena kenakalannya, tapi prestasinya. Sebentar lagi akan tes, belajarlah yang baik supaya nilainya baik. Setelah lulus kalian yang punya cita-cita melanjutkan bisa melanjutkan sesuai harapanmu. Yang ingin bekerja ya semoga bekerja. Tidak ada salahnya bekerja sambil kuliah. Karena apa? Kamu bisa kalau bekerja seperti itu. Tapi kalau kamu bisa bekerja dan kuliah, nah pasti suatu saat ijazahmu itu bisa mengangkat derajat. Itu pesan dari Mami. Semoga kalian sukses semua, mendapatkan nilai yang baik, manfaatkan waktu yang tinggal sebentar dengan kegiatan yang positif. Sebelumnya terima kasih, maaf mengganggu waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.